berkat ya. Dari kata-kata pujian ini dikatakan bahwa Yesus menantikan kita di seberang sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan memang itulah sebetulnya inti dari semua perjalanan kehidupan kita. Karena kita sedang menuju satu tempat, negeri atau kota tanpa malam. Kita mau masuk satu negeri perjanjian, kekekalan yang abadi. Dan kita harus masuk ke sana, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena apapun juga yang kita capai di seberang sini, ya di kehidupan yang fana ini, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi tidak berguna apabila kita tidak ikut menyeberang ke tanah perjanjian, yaitu Yerusalem baru. Bukan lagi Yerusalem sekarang ini, tetapi Yerusalem baru, kehidupan yang abadi, kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan untuk kita sampai di sana, dari sekarang kita harus belajar hidup dalam roh. Karena kita nanti akan diubahkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki tubuh roh, tubuh surgawi. Kalau tubuh jasmani seperti kita sekarang ini, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tidak bisa tembus alam, tidak bisa tembus tembok. Tapi kalau tubuh rohani, tubuh roh namanya, Bapak Ibu, bisa disentuh juga seperti ini, kelihatannya juga seperti ini, tapi bisa tembus alam yang berbeda. Dia bisa memasuki alam yang berbeda sehingga kita menjadi kekal. Bahkan juga tembus tembok. Kita ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu Tuhan Yesus bangkit dari kubur, waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Maria dan beberapa wanita lain berencana mau membawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Tetapi mereka begitu kaget, tersentak, karena mereka temukan kubur itu telah terbuka, dan ketika mereka masuk telah kosong. Ya, mereka sempat bertanya kepada orang yang berdiri di situ, yang sebetulnya adalah malaikat, dikira penjaga kubur, apakah engkau yang mencuri mayat guru kami? Lalu malaikat itu berkata, pulanglah, karena ia sudah bangkit sebagaimana sudah dikatakan sebelumnya. Beritahukanlah kepada murid-muridnya, dan aku akan ke sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba-tiba beberapa waktu kemudian Tuhan Yesus masuk ke dalam satu ruangan di mana pada waktu itu murid-murid berkumpul. Ketika murid-murid ini mendengar kabar dari perempuan tadi bahwa Yesus telah bangkit, mereka ketakutan. Lalu mereka berkumpul di satu ruangan yang tertutup rapat, dikunci rapat. Tapi Tuhan Yesus tiba-tiba ada di dalam ruangan itu. Lalu dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Inilah aku, akulah kebangkitan dan hidup. Aku memang telah mati, namun aku hidup sampai selama-lamanya. Mereka begitu gembira. Lalu mereka menceritakan peristiwa ini. Kebetulan Yudas tidak ada di sana waktu itu. Maaf, Thomas. Ya, kebetulan Thomas tidak ada di sana. Dikatakan kepada Thomas, Thomas, ternyata Kristus adalah juru selamat. Tuhan kita telah bangkit dari maut. Yang benar aja. Oh, ini ngada-ngada, kata Thomas. Kalau aku tidak melihat jarinya yang berlubang itu, aku tidak percaya. Lalu mereka berkumpul lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka berkumpul dan mereka kembali kunci rapat-rapat, dan tiba-tiba Yesus ada di dalam. Dan Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Thomas, inilah aku. Bila tanganku yang berlubang, cucukkanlah tanganmu ke dalam tanganku yang berlubang ini. Cucukkanlah jarimu kepada tanganku yang berlubang ini, dan jangan tidak percaya lagi. Lalu Thomas bersujud dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku, karena kau sudah melihat maka kau percaya. Berbahagia orang yang percaya sekalipun tidak melihat, kata Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 21. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu nanti kita akan mengalami tubuh roh, tubuh yang tembus tembok, bahkan tembus alam, ya, sehingga kita tidak kita bisa tembus dimensi yang lain. Tidak perlu kita bingung seolah-olah kita hanya ada di sini. Kita bahkan seolah-olah ada di zaman lalu, sehingga kita bisa melihat zaman lalu. Ya, karena kita sudah mengalami keabadian, kita kekal bersama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sementara kita masih di seberang sini, karena itu nanti peristiwa di seberang sana, Yerusalem baru, kota tanpa malam. Ya, ketika Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita, dan dia sudah menanti tadi, Tuhan pai mau kita di tepi air Jordan.
Saudara pun kasih Tuhan itu berbicara memang dikutip dari Yerusalem lama, karena mereka harus menyeberangi sungai Yordan untuk menembus tanah Kanaan, Yerusalem yang di dunia ini. Nah, kita seolah-olah ada di tepi sungai Yordan juga, tapi sungai kehidupan. Nah, saudaraku, Tuhan sedang menantikan kita dan sebentar lagi Dia mau datang menjemput barang siapa yang berkenan di hadapan-Nya. Nah, sama seperti di dunia ini, kalau kita memasuki satu tempat tertentu, ya kita harus berlatih dulu. Kita harus berlatih dulu, ya sama seperti siswa-siswi yang ada dalam pelatihan Bapak Sehat, ya mereka yang ingin masuk mungkin Politeknik atau kepolisian, TNI dan seterusnya, mereka dilatih sedemikian rupa supaya nanti mereka layak masuk tempat yang mereka rindukan. Begitupun kita, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Karena kita rindu memasuki kota tanpa malam, negeri perjanjian, maka di negeri di seberang sini, di negeri fana sekarang ini, kita latih dulu hidup dalam roh. Karena itu judul firman Tuhan adalah hidup dalam roh atau hidup dipimpin oleh roh. Kita baca langsung dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-25. Pujian kita tadi mengatakan, kau ambil alih seluruh hidupku. Ya, orang yang hidup dalam roh memang harus diambil alih oleh Roh Kudus, sehingga nanti betul-betul segala keputusannya dipimpin oleh Roh. Galatia pasal 5 kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga ayatnya yang ke-25. Puji Tuhan, terima kasih. Tadi saya lupa membawa kacamata. Tiba-tiba saya melihat ada kacamata di meja dan langsung saya pakai. Mungkin tadinya hanya diletakkan bukan untuk saya pakai. Saya nggak tahu. Tapi pokoknya langsung saya pakai. Puji Tuhan, pas, kebetulan pas. Kita akan baca bersama-sama dalam Galatia, suratan Paulus kepada jemaat di Galatia pada pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-25. Kita baca pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sekali lagi, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi hidup dalam roh atau hidup dipimpin oleh roh. Orang percaya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, harus dipimpin oleh roh. Sebetulnya Saudara kasih Tuhan, hidup dipimpin oleh roh atau hidup dalam roh itu merupakan suatu kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang indah karena ia orang yang hidup dalam roh, yang dipimpin oleh roh, tidak lagi dikhawatirkan atau digelisahkan oleh perkara-perkara hidup di dunia ini. Itulah sebabnya para hamba-hamba Tuhan, mulai dari Yesus tentunya sebagai teladan, Yesus mengatakan aku telah memberikan teladan, dan para hamba-hamba Tuhan yang lain, termasuk para rasul, termasuk Paulus mengatakan bahwa dia tidak khawatir lagi akan hidup ini. Ya, dia tidak sedikit pun tidak mengkhawatirkan lagi. Aku tidak mengkhawatirkan sedikit pun lagi akan nyawaku. Aku tidak menghiraukan sedikit pun akan nyawaku, kata firman Tuhan. Kok bisa ya? Karena dia sudah memikirkan perkara kekekalan. Sudah hidup di dalam roh. Bapak, Ibu dan saya, saudara-saudara juga kita harus belajar atau berlatih di dalam roh. Dan memang itu nanti diberikan contoh oleh mereka. Telah diberikan contoh oleh mereka. Seseorang akan mudah mengerti karena diberikan contoh. Misalnya mungkin kalau Bapak Sehaan mengajar bahasa Inggris, misalnya diberikan rumus present continuous tense, ya, subject, to be, verb ing, tambah object atau adverb, begitu ya Pak Sehaan ya. Silakan bikin contoh 10 katanya kepada murid. Mungkin kadang-kadang murid itu langsung ngerti, tetapi kalau dikasih contoh, misalnya subjek, dari antara subjek itu bisa disebutkan dari pronoun, 7 pronoun atau mungkin nama, ya. Tony misalnya, atau pronoun itu I misalnya. To be-nya kalau I am diikuti oleh verb ing. Verb ing-nya katakanlah makan, jadi eating. I am eating. Bisa adverb, I am eating at Sun Plaza misalnya. Saya makan di Sun Plaza, sedang makan di Sun Plaza. Nah, sekarang tugas, kerjakan 5 buat kalimat menggunakan present continuous tense. Kan mudah orang mengertinya karena sudah ada rumus dan ada contoh. Begitupun kita sebetulnya, kalau kita mau hidup dalam roh, mudah.
Tinggal kita lihat contoh-contoh hamba-hamba Tuhan. Karena semua telah dibuat menurut contoh. Saya sudah posting di Facebook kemarin bahwa semua pelayanan yang dilakukan oleh Musa dilakukan menurut contoh. Ketika ia naik di gunung Horeb, ya saudara pun kasih Tuhan, Tuhan memberikan pemaparan begini Musa. Nah oleh karena itu kita sekarang ini sebenarnya tinggal mudah, tinggal menurut contoh. Ya, atau kita baca dulu sebentar dalam Ibrani pasal Ibrani musik misalnya. Ibrani pasal 8 ayat 5. Bapak Sihan boleh bantu kami membaca Ibrani pasal 8 ayatnya yang kelima. Ibrani pasal 8 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Iya. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Ya, gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Yes. Ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi semua yang dibuat oleh Musa itu, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh. Nah, kalau sudah ada contoh sebenarnya sangat mudah. Apalagi kita sekarang mau hidup dipimpin oleh Roh, hidup dalam Roh, tinggal menurut contoh. Ya, contoh yang paling utama itu Yesus Kristus. Karena Yesus sudah mengatakan ikutlah aku, atau contohlah aku. Di ayat yang lain dikatakan belajarlah kepadaku. Ya kita tinggal ikuti cara-cara, oh begini ya rupanya cara dibuatnya. Suatu hari Bapak Ibu, saudara pun kasih Tuhan, ketika saya masih duduk di bangku SMA, saya adalah seorang beasiswa di sekolah saya. Saya satu kos dengan sekolah lain yang lumayan bonafit dan terkenal pada waktu itu swasta adalah SMA Budi Mulia. Saya satu kos dengan dia. Dan saya dengar dia juga juara di sekolahnya. Lalu ada satu soal yang tidak bisa saya kerjakan. Saya tidak bisa kerjakan salah satu soal. Lalu saya mengatakan kepada kawan satu kos, kau pasti nggak bisa kerjakan yang ini. Soal seperti ini, oh gampang. Lalu dihitungnya dalam hatinya, dia dapat, langsung dikasih tahu, saya lupa. Misalnya jawabnya waktu itu 74 jawabnya. Ya siapa juga tahu. Saya juga tahu 74, tinggal lihat kunci jawaban. Tapi sekarang caranya gimana? Oh, caranya gampang. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Dalam hatiku, oh gitu rupanya rumusnya. Jadi saya langsung ngerti, oh cara mencari itu rumusnya seperti itu. Misalnya kalau rumus volume tabung. Rumus volume tabung itu adalah PR kuadrat kali T. Ya. PR kuadrat kali T. V itu sudah menjadi konstanta atau ketetapan 22/7 atau 3,14 dikali dengan jari-jari kali jari-jari lagi R kuadrat baru dikalikan tinggi. Oh itu caranya. Kalau sudah dikasih satu rumus, apalagi ada contoh, sangat mudah. Hamba-hamba Tuhan yang hidup di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru telah memberikan contoh kepada kita bagaimana hidup menurut Roh, bagaimana hidup dipimpin oleh Roh. Yang pertama kita langsung lihat ya saudara kasih Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. 2 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya ambil salah satu aja dari sini, bahwa orang yang hidup dipimpin oleh Roh itu hidupnya tertib. Hidupnya tertib. Saya tidak menjabarkan secara utuh pada kesempatan dari mimbar ini, tapi beberapa saya sampaikan mengenai hidup tertib. Dia tahu berhadapan dengan siapa. Apakah berhadapan dengan orang tua? Apakah berhadapan dengan guru? Harus ada tertib hidup yang benar. Tidak boleh kita samakan dengan berhadapan dengan kawan. Ketika kita berbicara, ada satu tata krama, tertib hidup.
Orang yang dipimpin roh itu langsung tahu, oh aku di sini sekarang. Dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan Pak Guru. Kalau sudah berhadapan dengan Pak Guru, biasanya orang agak takut ya. Saya dulu, saudara kasih Tuhan, suka ikut orang tua ke pesta. Ikut ke pesta. Tapi kalau ada guru takut, nggak ikut ke pesta. Kalau sekarang ini, kalau ada banyak mungkin orang sudah kurang memiliki tata kerama, maka pada kesempatan yang indah ini kita sebagai orang yang hidup dalam roh harus memiliki tata tertib hidup. Amin. Khususnya anak-anak juga ya, harus ada tata tertib hidup. Bagaimana berbicara kepada orang tua, bagaimana berbicara kepada guru, bagaimana berbicara kepada kawan, bahkan termasuk bagaimana berbicara kepada adik atau orang yang kita anggap sebagai di bawah kita. Semuanya itu ada tata tertib hidup. Ya, sebagai orang yang dipimpin oleh roh, perkataannya, gerak hidupnya, ya, gerak hidupnya itu semua terkendali. Semua terkendali. Maka mulai hari ini gerak hidup kita kalau kurang terkendali, mungkin saya belum hidup dalam roh. Kita cek lagi, maka saya harus belajar hidup tertib. Amin. Kita lihat para hamba-hamba Tuhan, ya, semuanya. Para hamba-hamba Tuhan, mulai para nabi, mereka memiliki satu etika yang luar biasa. Bahkan Salomo, saudara kasih Tuhan, memang Salomo adalah raja, tapi juga dia digolongkan kepada nabi, ya Bapak Ibu. Umumnya raja itu seringkali dianggap golongan para nabi. Makanya Raja Saul ketika dia baru mau dilantik, dia kemasukan seperti roh, seperti para nabi, katanya kemasukan roh seperti para nabi. Nah, Salomo mengatakan bahwa kehidupan orang-orang yang memiliki roh itu dipimpin secara luar biasa. Suatu hari datang seorang ratu dari Sheba, Kalau saya tidak lupa, Sheba ini sekarang sekitar di daerah Ethiopia sana, Bapak Ibu. Ya, dia seorang ratu kerajaan, mau melihat apa yang dia dengar. Saya dengar ada seorang raja yang begitu hebat. Saya pengen lihat. Lalu ketika dia datang, Bapak Ibu Saudara, lalu dia melihat bagaimana cara duduk pegawai Salomo, cara memegang sendok, cara berjalan, cara mengantarkan makanan ke meja. Ternyata tata tertib Salomo dan semua pegawainya luar biasa. Bahkan setengah pun belum kudengar, katanya. Maksudnya begini, yang didengarnya itu hanya 5, ternyata lebih daripada itu lidahnya. Belum seluruhnya didengarnya. Didengarnya mungkin selama ini hanya dia tahu cara duduk, cara makan. Tetapi ternyata cara bicara, cara ini dan seterusnya begitu banyak diperlihatkan oleh Salomo. Tata tertib hidup. Apalagi kita yang hidup dalam roh, itu masih hidup di dunia fana. Paham maksud saya ya, Bapak Ibu kasih Tuhan? Paham maksud firman Tuhan? Di surga itu hidupnya harus tertib. Tidak bisa seperti di bumi ini, main selonong boy, ya sesuka-sukanya. Ada sebuah tata tertib surga, ya, kehidupan yang penuh dengan kasih dan tidak mementingkan diri sendiri. Di ayat tadi sangat jelas dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu yang pertama. Jadi gerak hidup orang benar, orang yang dipimpin oleh roh, orang yang hidup dalam roh, memiliki tata tertib, atau lebih tepatnya lagi, geraknya dipimpin oleh roh. Gerak orang yang hidup dipimpin oleh roh, maka orang yang hidup dipimpin oleh roh, geraknya juga dipimpin oleh roh. Yang kedua, perkataannya dipimpin oleh roh. Orang yang hidup dalam roh, maka perkataannya pasti dipimpin oleh roh. Maksudnya seperti apa, Pak? Perkataan yang dipimpin oleh roh, perkataannya tidak boleh keluar dari Alkitab. Kita baca dulu Ulangan 4 ayat 2. Ulangan 4 ayatnya yang kedua. Ini ada juga dalam kitab Wahyu, tapi kita baca di dalam perjanjian lama ini dulu. Ulangan 4 ayat 2, 1, 2, ya. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu.
Hidup orang yang dipimpin oleh Roh, perkataannya sesuai Alkitab. Perkataannya tidak menambah-nambahi ataupun mengurang-urangi. Maka kalau kita Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan nanti berbicara tidak lagi sesuai dengan Alkitab perkataan kita itu, kita juga mulai cek diri kita. Jangan-jangan saya tidak hidup di dalam Roh. Atau saya hidup dalam Roh, tapi perkataanku telah menyimpang. Aku harus segera bertobat. Amin. Karena orang yang hidup dalam Roh, perkataannya dipimpin oleh Roh. Perkataannya dipimpin oleh Roh. Sehingga saudara kasih Tuhan, perkataan kita itu pasti ciri-cirinya dipimpin oleh Roh. Memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, membangun orang, memberikan semangat, menguatkan. Maka kalau dia mulai nanti ciri-cirinya melemahkan, bahkan mengutuk, ya, kalau ada perkataan melemahkan, mengutuk, apalagi menghujat, itu bukan perkataan yang dipimpin oleh Roh. Perkataan kotor, perkataan kosong, sembrono, itu bukan kata-kata yang dipimpin oleh Roh. Maka nanti kita cek perkataan kita. Orang yang dipimpin Roh, perkataannya juga dipimpin oleh Roh. Perkataannya pasti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi anak-anak muda misalnya ada yang sudah terbiasa orang mengucapkan kata-kata apa gitu ya. Jangan kita langsung cepat adopsi. Jangan langsung kita ikut menggunakan kata-kata itu. Ya. Kita harus mempunyai kata-kata yang berbeda. Anak-anak muda dulu tolong baca 1 Petrus 4 ayat 11a. 1 Petrus 4 ayat 11a. Khusus anak-anak muda dulu baca dulu ayat ini. 1 Petrus 4 ayat 11a sampai koma saja. Ketemu? 1 Petrus pasal yang keempat ayatnya yang ke-11. Sampai dengan titik koma. Sampai titik koma. Silakan sama-sama. 1, 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Iya. Jika mau berbicara, kalau mau berkata-kata, berbicara sebagaimana orang berbicara, menyampaikan firman Allah. Maka ketika kita penyembahan, kayak tadi penyembahan, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya, thank you Lord, thank you Jesus. Kami datang di hadapan-Mu, kami menghampirimu, kami meninggikan nama-Mu, dan seterusnya. Itu orang yang dipimpin Roh, kata-katanya itu terpimpin, tidak ada seperti kekurangan kata-kata. Waktu dia menyembah Tuhan, bahkan beberapa hari yang lalu saya posting dalam Facebook juga, penyembahan yang indah di surga itu. Ini kan kita sekarang mau menuju negeri perjanjian, kota tanpa malam, ya, satu negeri yang baru, keabadian bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Di Yerusalem baru, Tuhan pai mahon kita di topi air Jordan. Saudara pun Yesus Kristus, ternyata di surga dalam kitab Wahyu pasal 4 dikatakan malaikat dengan orang-orang kudus secara luar biasa indahnya berganti-gantian. Tiba-tiba kata firman Tuhan, malaikat-malaikat berseru siang dan malam dengan tidak henti-hentinya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Dan tiap-tiap kali malaikat itu menyerukan, katanya, maka berlututlah para tua-tua dan melemparkan mahkotanya sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saya bisa membayangkan sesuatu paduan suara yang indah. Coba kalau pemuda-pemudi tadi membuat habis perempuan, habis gadis-gadis tadi, remaja laki-laki tadi menyanyikan, lalu kemudian mungkin bersama-sama, begitu indahnya. Puji remaja kuat,
Mengisi surga, begitu indah. Amin. Coba kita buat seperti itu. Kata-katanya terus saling sahut menyahut dan sedemikian rupa. Perkataannya dipimpin oleh Roh. Yang keluar dari mulut kita hanya pujian, hanya penyembahan, hanya pengagungan, hanya berkat, hanya menguatkan. Jangan kita melemahkan. Kalau kita lihat teman kita sedang kesulitan, jangan kita lemahkan dia. Kita berikan spirit, kita berikan semangat. Amin. Paling tidak kalau kita belum sanggup memberikan semangat, kita menasehati juga boleh. Karena firman Allah bermanfaat untuk mengajar, menasehati, menyatakan kesalahan, mendidik orang kebenaran, memperbaiki kelakuan. Ya, firman Tuhan itu bermanfaat seperti itu. Nyatakan kesalahan orang itu. Memang kamu lihat kemarin begini, jadi harus berubah supaya layak diberkati, misalnya demikian. Puji Tuhan, tadi seperti kesaksian, ya. Kalau semakin diberkati, makin kita tunjukkan hidup kita contoh mungkin bagi mertua, bagi lingkungan, bagi saudara, bagi banyak orang. Karena memang hidup orang benar ini, hidup yang dipimpin Roh ini, dituntut banyak Bapak Ibu. Sudah kita lakukan yang baik, pengen lebih baik lagi. Karena orang benar, Alkitab mengatakan tidak boleh menjadi batu sandungan. Jangan kita menjadi batu sandungan. Katakanlah begini, dalam Alkitab ini ya, dan memang itu yang harus kita tiru. Kita boleh makan B2, boleh ya? Boleh. Tapi kalau ada di samping kita tidak boleh makan B2 dan dia tidak suka melihat orang makan B2, di samping dia kita nggak boleh makan B2. Begitu kata firman Tuhan. Supaya kita jangan menjadi siap, jangan menjadi batu sandungan. Ini ajaran firman Tuhan memang menuntut kesempurnaan Bapak Ibu. Salah dia sendiri kenapa dia nggak suka? Jangan begitu. Tapi kalau dia nggak suka, tapi juga nggak anti melihat, ya nggak apa-apa kita makan di sampingnya. Seperti samping Ibu si Payung kan tidak suka B2, tapi kalau kita makan nggak masalah ya Bu ya, nggak masalah, malah dihidangkan ya. Haleluya, begitu. Ya, Nabi Nanggang, Nabi Nadar, Nabi Lompa dan seterusnya. Arsik. Udah disiapkan Pak Inang Timbul? Udah. Haleluya. Yang ketiga, orang yang benar, pikiran dan keinginannya dipimpin oleh Roh. Ya, pikiran dan keinginannya itu dipimpin oleh Roh. Makanya tadi sudah saya sampaikan di awal, keinginan orang benar itu bukan lagi bagaimana supaya kaya, bagaimana supaya terkenal. Bukan itu lagi, tapi bagaimana supaya berkenan di hadapan Tuhan. Bukan lagi memikirkan bagaimana supaya panjang umur, tapi bagaimana supaya kalau aku mati, matinya berkenan di mata Tuhan. Udah begitu pikiran orang benar. Tapi jangan takut Bapak Ibu, orang benar itu biarpun tidak memikirkan umur panjang, Tuhan pasti kasih umur panjang. Walaupun bukan itu sasaran utama ya. Tuhan pernah berkata kepada Salomo, 1 Raja-Raja pasal 3, nanti Bapak Ibu boleh koreksi. Memang engkau tidak meminta umur panjang, dan tidak meminta nyawa musuhmu, dan tidak meminta harta. Engkau hanya meminta hikmat dan kebijakan supaya memimpin bangsa ini. Tapi Alkitab mengatakan, aku akan memberikan apa yang kau minta, yaitu hikmat dan kebijaksanaan, sehingga sebelum engkau dan sesudah engkau tidak akan muncul lagi seperti engkau. Tapi aku akan tambahkan juga apa yang tidak kau minta, termasuk umur panjang, termasuk kekayaan, kata firman Tuhan. Orang benar tidak memikirkan, tapi malah menerima. Amin. Makanya orang benar harus memikirkan hal-hal yang dari Roh. Kita baca dulu firman Tuhan ini dalam Roma 8 ayat 5 sampai 7. Roma pasal 8 ayat 5 sampai 7. Roma pasal 8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging
memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi orang yang hidup menurut roh, kata Alkitab ayat yang kelima bagian B, memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang kita pikirkan bagaimana menyenangkan Tuhan, bagaimana aku layak di hadapan selalu, bagaimana memperbaiki kelakuan. Jika kemarin saya pernah menyakiti orang, jika kemarin saya merugikan orang, maka sekarang sudah saatnya saya mengembalikan apa yang saya rugikan. Ya, kadang-kadang ada juga dosa yang tak disengaja. Nanti kalau Bapak Ibu baca di kitab Perjanjian Lama, bagaimana menyelesaikan dosa yang tidak disengaja juga ada. Misalnya begini ya, ini misalnya kalau ada juga yang merasa, boleh juga memperbaiki. Misalnya kita meminjam buku, kadang-kadang kan suka gitu, kita minjam buku teman, buku ini enak dibaca, tapi akhirnya jadi milik, nggak dikembalikan. Nah nanti kalau cek-cek di rumah ada buku yang bukan buku kita kembalikan. Kecuali udah dikasih ya, beda ya. Kalau ternyata pinjem, ya kita kembalikan. Ya udah memperbaiki kelakuan. Ada juga ini agak sensi kalau dibicarakan ya. Ya misalnya pinjam duit, dari pinjam buku ya, kalau pinjam duit, saudara kasih Tuhan, kalau memang sudah yang punya mengatakan nggak usah dipikirkan, nggak usah saudara khawatir, nggak usah dikhawatirkan, karena sudah berkatakan demikian. Tapi kalau tidak pernah dikatakan seperti itu, ya harus kita kembalikan. Ini contoh sekali lagi. Karena itu yang tiba-tiba muncul. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Kristus, tetapi yang pasti Alkitab mengatakan kita sekarang sudah mulai membenah-benahi diri. Bagaimana berkenan di mata Tuhan. Inti utama pembicaraan ini adalah, sekali lagi mohon maaf, tidak ada hal-hal lain. Inti utama adalah bagaimana aku berkenan, bagaimana aku layak. Hanya itu saja. Karena kemarin begini, kenapa saya muncul membicarakan ini? Di grup GSJPDI Sumatera Utara, ini tentunya para pejabat gerejawi semuanya. Sekarang yang tidak divaksin itu beriman. Nah, lalu saya bilang sama semua anggota grup, yang perlu kita pikirkan itu adalah bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Bukan mau mencari siapa paling benar. Kalau menurut kita harus divaksin dan tidak bertentangan dengan firman, ya kenapa tidak? Kenapa kita harus takut divaksin? Sejauh tidak bertentangan dengan firman. Yang harus kita tanggalkan adalah kalau dia sudah menyimpang dari firman. Kalau dia sudah menyimpang dari firman, ya kita tanggalkan. Misalnya, ya ada juga orang yang bertanya sama saya mau dipromosi, tapi harus menyerahkan uang sekian. Bagaimana menurut pendapat Ahmad? Saya bilang, kalau itu standar persyaratan pemerintah, silakan. Tapi kalau enggak, ya jangan, karena udah bertentangan dengan firman. Kalau kita melamar polisi harus membayar uang pendaftaran 200.000, ya harus dibayar. Jangan bilang beriman, aku beriman, gak usah membayar pendaftaran. Kan nggak boleh begitu, itu harus dibayar. Dilarang menyuap, itu bukan menyuap, itu membayar apa yang harus dibayar. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang harus dibayar di sana, lalu kita membayar, nah sekarang itu bagaimana menurut firman Tuhan? Kita harus clear di mata Tuhan. Jadi sekali lagi ya, ketiga contoh ini termasuk mengenai vaksin, termasuk mengenai pinjam buku
dan seterusnya tadi itu bukan intinya dari pembicaraan ini, tetapi bagaimana orang yang dipimpin oleh roh, orang yang hidup dalam roh, dia memikirkan hal-hal yang dari roh saja. Aku ingin berbenah, pokoknya aku ingin berkenan di mata Tuhan. Sebaliknya, kalau malah tadi ada tuduhan di otak kita ini, di pikiran kita yang menyimpang, kita harus luruskan. Misalnya Inang Timbul bilang, ini jangan-jangan Amang ini lagi menuduh saya gitu kan. Ini kok Amang ini menembak-nembak sama saya ini katanya. Itu juga harus disingkirkan, karena nggak ada maksud saya menembak-nembak, menuduh-nuduh, tidak ada. Tujuan Tuhan adalah saya hanya penyampai. Sesungguhnya Tuhan yang menyampaikan kepada kita dan saya adalah sebagai alatnya. Tujuan Tuhan bagaimana saya dan saudara dipersiapkan memasuki Yerusalem baru. Yang pertama tadi gerak hidupnya dipimpin oleh roh. Yang kedua tadi perkataannya dipimpin oleh roh sesuai Alkitab. Yang ketiga pikiran dan keinginannya dipimpin oleh roh, menyenangkan Tuhan. Jangan lagi ada yang aneh-aneh, bahkan apalagi menuduhkan sesuatu terhadap orang lain yang belum nyata jelas. Ya, menuduhkan sesuatu terhadap orang lain yang belum nyata jelas. Tadi saya membaca firman Tuhan sebagai ayat penutup, kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-21. Ulangan pasal 21. Kalau ada kata firman Tuhan, seseorang yang mati tapi kita tidak tahu siapa pembunuhnya, jangan sampai kita menuduh. Menuduh ini tidak boleh. Ulangan pasal 21, kita baca dulu judul perikopnya. Judul perikopnya 1, 2, 3. Cara mengadakan pendamaian karena pembunuhan oleh seorang yang tak dikenal. Kita langsung lompat dulu ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke berapa nih? 6. Ayat ke-6. 1, 2, 3. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Ayat 7. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Jadi gini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, misalnya ini ada mayat. Orang Israel dulu dibagi beberapa kota. Orang Ruben, Simon, Lewi di sebelah sini dan seterusnya. Ada 12 suku Israel dibagi. Kalau ada misalnya ada yang mati di sini, diukur jarak bangkai ini, jarak mayat ini dari kota terdekat. Kalau terdekatnya ke kota orang Ruben misalnya, maka orang-orang Lewi yang ada di kota ini, ya, orang-orang Lewi, imam-imam yang ada di situ harus membuat satu pernyataan, kami tidak melihat dan tangan kami tidak melakukannya. Jadi jangan menuduh, oh pasti si orang Ruben ini, soalnya lebih dekat ke kota orang itu. Tidak boleh kita menuduhkan sesuatu di pikiran kita. Amin. Jangan kita menuduhkan sesuatu, karena justru itu adalah dosa, kata firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati. Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Ada 3 hal: hidup dipimpin oleh roh, geraknya dipimpin oleh roh, perkataannya dipimpin oleh roh, pikiran dan keinginannya dipimpin oleh roh.